Gerbong KA Purwojaya relasi Gambir Cilacap anjlok di Gedung Gede Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian tepat terjadi di dekat stasiun Gedung Gede. Seluruh penumpang dipastikan selamat. Tiga gerbong paling belakang anjlok hingga keluar lintasan. Usai kejadian, petugas KAI dan kepolisian langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan kereta yang anjlok. Petugas meminta warga menjauh dari lokasi kejadian karena kondisi kereta yang miring dikhawatirkan gerbong terbalik dan membahayakan warga. Ayah kopi itu saya tanya. Oh iya, mana? Bantah, kita iya kan. Potong lah. Untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi anjloknya kereta, sudah bersama kami jurnalis iNews Rudi Setiawan. Selamat sore Rudi, apa perkembangan terbaru dari anjloknya kereta? Bagaimana proses penanganan di sana? Ya, selamat sore. Dapat kami informasikan untuk perkembangan saat ini di lokasi saya berada ini, di lokasi tepatnya di stasiun kurang lebih itu hanya 200 meter dari Gedung Gede, dan di sebelah timur saya ini itu hanya kurang lebih 100 meter itu pintu kereta api. Dan kondisi saat ini ada kereta 3 yang berada di lokasi ini ya, Diandra ya. Ya, untuk informasi terkini bahwa ini saya gambarkan bahwa kereta untuk lokasi kereta saat ini gambar kereta yang dari arah Jakarta, maksud saya dari arah timur, dari Jawa Tengah yang menuju ke arah Jakarta terpaksa berhenti untuk mengatur arus lalu lintas kereta api, yang mana arus lalu lintas kereta api ini diatur secara bergantian agar yang dari arah Jakarta maupun dari arah sebaliknya bisa melintas secara bergantian. Ya, Alisa, jadi kalau melihat dari kereta ini, kondisinya ini maksud saya ini merupakan kereta secara bergantian ini agar bisa secara bergantian mereka bisa melintas. Kalau melihat dari arus lalu lintas tadi, kondisi lalu lintas ini proses cukup padat. Artinya lalu lintas kereta ini setiap menit hampir saya lihat melintas di sini. Cukup padat karena memang jam-jam kereta yang melintas ini kalau menjelang sore itu cukup ramai. Dan kami informasikan juga untuk kereta yang berada sebelah ini, saya tidak bisa menyeberang sini karena ini akses dipergunakan untuk kereta untuk standby, kereta yang dari arah timur. Terus kemudian sebelah ini kereta yang untuk mengevakuasi ratusan para penumpang kereta yang anjlok di sebelah kanan ini. Memang terhalang, saya tidak bisa ke sebelah kanan karena memang kondisinya tertutup. Jadi dijaga oleh petugas, jadi saya harus menunggu kereta ini harus melintas dulu. Ya, untuk sementara memang perkembangan kereta yang anjlok sendiri belum terlihat adanya proses evakuasi untuk mengangkat gerbong yang anjlok. Ada 2 gerbong yang anjlok, yaitu memang di rangkaian terakhir dan kedua dari terakhir yang saya lihat itu mengalami anjlok. Bahkan nyaris ke jembatan karena di situ ada sungai. Dan yang terlihat tadi ada bantalan kereta yang terlepas, ada 2 ya. Demikian untuk sementara informasi yang dapat kami informasikan ya. Baik Rudi, untuk sementara kondisi penumpang saat ini seperti apa? Mereka dibawa kemana? Ya, untuk penumpang tadi sampai saat ini mereka sudah naik semua kereta yang berada di sebelah ya. Mereka semua seluruhnya dievakuasi, akan diberangkatkan ke tempat tujuannya masing-masing, yang mana kereta arah tujuan mereka masing-masing tersebut sudah dipersiapkan keretanya, dan namun
kalau saya melihat keretanya belum bisa diberangkatkan karena memang aksesnya masih menunggu secara bergantian dari arah Jakarta yang menuju ke timur atau dari arah Jakarta menuju ke Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun Jawa Barat, semuanya memang harus secara bergantian dengan kondisi arus lalu lintas yang memang diatur untuk supaya kereta-kereta yang dari kedua arah tersebut bisa melintas ya. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi. Baik, Rudi, selanjutnya untuk saat ini apakah sudah ada olah TKP yang dilakukan atau akibat penyebab dari anjloknya kereta ini? Ya, untuk kereta sampai saat ini belum terlihat kereta gerbong rangkaian kereta yang datang untuk mengevakuasi. Kemungkinan ini proses arus lalu lintas apakah untuk melintas rangkaian kereta ini, karena memang ketika kereta harus dievakuasi, gerbong salah satu yang harus dipergunakan untuk kereta kren atau biasanya kereta kren didatangkan. Tapi saya di sini belum melihat kereta kren untuk mengevakuasi. Kalau melihat dari tadi informasi petugas bahwa kereta itu sudah diinformasikan bahwa akan didatangkan dari arah yang terdekat ya untuk mengevakuasi rangkaian tersebut. Untuk sementara ini dua rangkaian ini memang masih menyatu dengan kepala yang ada di depan. Ya kurang lebih kalau di depan kepalanya itu hampir berdekatan, hanya beberapa meter dari stasiun Gedung Gede Kabupaten Bekasi ya. Baik, lalu Rudi untuk korban sendiri ini apakah ada yang terluka atau penumpang semua sudah selamat dipindahkan ke kereta lainnya? Ya, untuk sementara ini kalau dari data dari lapangan yang kami telusuri dari masyarakat yang langsung menyaksikan pada saat detik-detiknya ataupun pada saat kereta itu terjadinya anjlok, saya melihat, saya mengkonfirmasi bahwa kereta pada saat itu tidak ada terlihat penumpang yang mengalami cedera ataupun yang mengalami luka-luka. Kalau melihat dari konfirmasi para penumpang yang saat kejadian kereta anjlok tersebut, itu dikonfirmasi dari warga setempat yang memang dia melihat langsung. Adapun memang pada saat kejadian hanya kereta terbentur ada kebulan asap yang memang cukup besar, asap putih, karena itu ada benturan antara gerbong badan beduk kereta dengan bantalan kereta, sehingga terjadi selain benturan keras juga terjadinya ada kebulan asap. Dan kemudian kalau penumpang tadi sempat menurut warga semuanya baik-baik saja, hanya mereka mengalami shock dan bahkan cuman mereka ada yang sepertinya tadi ada yang handphonenya tertinggal atau apapun, mereka sudah banyak yang panik kalau menurut masyarakat yang melihatnya. Karena memang di sini selain masyarakat yang membantu mengevakuasi warga yang kereta anjlok ini, juga ada beberapa petugas yang membantu dari stasiun Gedung Gede. Dan dikabarkan seluruhnya sampai saat ini para penumpang tersebut sudah sebagian yang pertama sudah dievakuasi, dan yang ini di sebelah kanan saya ini prosesnya juga sudah dievakuasi. Dan ini sepertinya kereta yang dari arah ini secara bergantian akan berjalan, dan saya nanti akan melihat lokasi kereta, apakah kereta dari timur ke barat dulu yang jalan. Nah, ini sudah mulai jalan. Apakah kereta yang di sana sudah jalan? Karena tidak terlihat. Ya, jadi saya melihat ini sepertinya nanti kita lihat sebentar lagi kereta ini akan melintas. Kereta dari arah timur menuju barat ini sudah berjalan. Bertanda bahwa arus lalu lintas untuk skenario kereta untuk secara bergantian sudah berjalan dengan normal. Walaupun memang harus berjalan perlahan-lahan di sini. Jadi harus mereka berhenti, kemudian juga kereta ini harus menunggu beberapa menit, dan ini mereka sudah mulai kembali jalan dan normal kembali yang untuk yang ini. Nah, kita melihat untuk sebelah kanan ini, apakah gerbong kereta rangkaian M yang sudah, nah ini, oh iya, nah ini sepertinya kereta, nah ini ya, Alita,
Nah ini gerbong kereta, ya ini bisa saya lihat, ini gerbong kereta yang mengevakuasi para penumpang, ini masih bertahan, belum diberangkatkan. Ya ini bisa lihat, ini. Ya, oh ya, jadi ini kereta, maaf, ini ternyata kereta yang gerbong anjlok, maksud saya. Kereta yang tadinya sudah membawa para penumpang, sudah diberangkatkan. Jadi ini sudah berjalan semua, berangkat. Mereka ini sudah berangkat semua. Ini ada kereta yang berhenti di sini. Apakah kereta ini untuk mengevakuasi atau untuk kereta untuk secara bergantian ya? Sementara itu yang dapat informasikan. Baik, Rudi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bekasi. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, beralih ke stasiun Pasar Senen, ada rekan kami Henry Aprila. Kita akan langsung bergabung dengan Henry. Selamat sore, Henry. Henry, apakah anjloknya kereta api Purwojaya di Bekasi ini mempengaruhi perjalanan kereta api jarak jauh secara keseluruhan? Ya, Diandra dan juga pemirsa, kalau untuk di Pasar Senen, stasiun maksud kami, stasiun Pasar Senen Jakarta, sejauh ini kami memantau tidak ada kendala ataupun gangguan keberangkatan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen Jakarta. Adapun juga dalam insiden ini, tadi pun juga kami menerima informasi resmi yang disampaikan oleh manajer Humas KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menjelaskan bahwa dalam insiden anjloknya dua rangkaian kereta di kawasan Bekasi ini tidak ataupun tidak terdampak pada jadwal keberangkatan yang terjadi di daerah operasional 1 Jakarta, baik itu di stasiun Gambir maupun di stasiun Pasar Senen Jakarta. Yang kemudian kalau tadi pun kami bertanya berkaitan dengan jadwal keberangkatan kereta jarak jauh, namun juga disampaikan juga tadi berkaitan dengan jadwal ataupun rangkaian kereta komuter lain yang juga tidak mengalami gangguan keberangkatan ataupun gangguan perjalanan kereta dalam insiden tersebut. Dan tentu sampai sejauh ini kami memantau pun dalam insiden tersebut di stasiun Pasar Senen Jakarta ini tidak adanya keterlambatan, bahkan juga untuk para penumpang sendiri yang hendak melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen Jakarta untuk bisa menggunakan transportasi umum kereta api, ini tidak mengalami gangguan keterlambatan ataupun gangguan jadwal keberangkatan kereta api, kemudian juga kedatangan dari stasiun lain menuju ke stasiun Jakarta. Dan adapun juga kami pun tadi sedikit bertanya kepada salah satu penumpang yang menyampaikan bahwa mereka pun tidak mengalami keterlambatan kereta ataupun keterlambatan jadwal keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta maupun di stasiun Gambir, yakni di daerah operasional 1 Jakarta. Tentu dari pihak PT Kereta Api Indonesia, terutama di daerah operasional 1 Jakarta yang juga tadi disebutkan oleh manajer Humas KAI daerah operasional 1 Jakarta, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa permohonan maaf berkaitan dengan insiden ini tentunya harapannya nanti ke depannya akan terus dilakukan evaluasi, dan tadi pun juga disampaikan bahwa setiap bulannya terus dilakukan pembenahan maupun pengecekan arus ataupun jalur kereta untuk mengantisipasi, bahkan juga mengantisipasi maksud kami adanya hambatan maupun adanya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dalam keberangkatan kereta api jarak jauh. Dan tentu sejauh kami memantau sejauh ini di sore hari di stasiun Pasar Senen Jakarta ini kami pantau aktivitas berjalan dengan normal, bahkan juga para penumpang yang hendak menggunakan transportasi umum kereta api pun juga sudah berjalan dengan kondusif, bahkan tidak ada keterlambatan jadwal keberangkatan. Bahkan juga untuk saat ini pun jadwal keberangkatan masih berjalan dengan normal dari beberapa wilayah. Sementara Diandra, kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Henry Aprila.